Selamat malam teman-teman, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur, konco-koncoku kabeh. Pendengar dan pemirsa Radio Segoro Kidul. Malam hari ini kita ketemu lagi setelah 1 minggu kita tidak ketemu. Gimana kabar Anda? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik saja, ya. Enteng jodoh bagi yang belum ketemu jodohnya, banyak rezeki, badan sehat, dan diberi kelancaran dalam segala urusan-urusan Anda. Ya teman-teman, ketika malam telah tiba, ketika matahari telah tenggelam, dan ketika langit telah berubah menjadi gelap, ada sisi dunia yang perlahan mulai terbangun. Keheningan menjadi lebih dalam. Angin terdengar seperti bisikan, dan bayangan mulai menyimpan cerita yang tak semua orang berani untuk mendengarnya. Malam hari ini saya akan kembali membacakan cerita atau kisah dari teman-teman, ya, teman-teman yang sudah dikirimkan ke redaksi Radio Segoro Kidul. Cerita bukan sembarang cerita, kisah bukan sembarang kisah, tapi cerita yang kalau banyak orang bilang itu yang agak ganjil begitu. Artinya kalau dipikir dengan akal sehat, kadang itu nggak masuk akal. Bahkan tidak sedikit orang yang tidak percaya dengan cerita itu, karena dianggap ya karena nggak masuk akal itu tadi. Kalau Anda punya kisah atau cerita yang ganjil begitu, yang nggak masuk akal begitu, bisa dikirimkan ke redaksi Radio Segoro Kidul lewat email radiosegorokidul@gmail.com, radiosegorokidul@gmail.com. Ya teman-teman, malam hari ini ada Mas Wahyu ini. Mas Wahyu sudah mengirimkan ceritanya ke redaksi Radio Segoro Kidul. Langsung saja kita bacakan ceritanya. Selamat malam Ki Ageng Kusumo. Selamat malam Mas Wahyu. Saya ingin menceritakan pengalaman yang terjadi ketika saya itu masih bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah stasiun kecil di Pulau Jawa, Ki Ageng. Stasiun itu sebenarnya tidak terlalu ramai karena kereta terakhir biasanya berangkat sekitar pukul 11 malam, Ki Ageng. Setelah itu seluruh area stasiun harus kosong. Namun Ki Ageng, ada satu hal yang aneh yang sudah diketahui oleh semua petugas, yaitu setiap
malam, ya setiap malam Jumat begitu. Kalau malam Jumat malam ya jam 01.13 terkadang terdengar suara pengumuman dari pengeras suara. Padahal Ki Ageng, sistem pengeras suara itu sudah dimatikan kalau jam-jam segitu. Awalnya saya mengira itu hanya gangguan listrik. Sampai suatu malam saya mendengarnya sendiri. Perhatian kepada calon penumpang. Kereta tujuan terakhir akan segera memasuki jalur 2. Waktu itu saya sedang menyapu peron, Ki Ageng. Saya pun langsung berhenti. Saya melihat ke arah kereta. Dan tidak ada kereta di sana, Ki Ageng. Saya berjalan menuju ruang petugas. Kemudian saya nanya ke petugas, "Maaf Pak, tadi ada pengumuman ya?" Tanya saya. Petugas itu pun menggelengkan kepala. "Pengumuman apa?" jawabnya. Saya pun kemudian menjelaskan dan menceritakan yang saya alami. Tiba-tiba Ki Ageng, wajah petugas itu langsung berubah. Kemudian beliau berkata kepada saya, Mas, kalau dengar lagi, jangan berdiri di peron 2. Saya pun bertanya, emangnya kenapa Pak? Petugas itu tidak menjawab. Malam berikutnya, saya kembali mendapatkan jadwal. Biasa, jam 1 malam. Stasiun sudah sangat sepi, Ki Ageng. Dan seperti biasa ketika saya sedang membersihkan peron dan jam dinding menunjukkan jam 1.13, tiba-tiba pengeras suara kembali berbunyi. Kereta akan segera tiba. Saya pun melihat jam, Ki Ageng. Kemudian terdengar suara roda kereta dari kejauhan. Klak 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 klak. Semakin lama kereta itu semakin dekat. Saya pun berdiri di tempat. Dan beberapa detik kemudian sebuah kereta tua muncul dari balik tikungan. Lampunya redup, cat gerbongnya kusam, dan tidak ada nomor perjalanan. Kereta itu berhenti tepat di depan peron 2. Pintunya terbuka. Aneh. Tidak ada masinis yang terlihat. Tidak ada petugas juga.
Namun ketika kereta itu berhenti, beberapa penumpang turun. Mereka semua mengenakan pakaian yang terlihat sangat kuno, Ki Ageng. Dan anehnya, tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang saling melihat satu sama lain. Mereka turun perlahan, lalu berjalan keluar menuju pintu. Saya merasa ada yang tidak beres. Kemudian seorang perempuan turun paling terakhir. Dia membawa tas kecil. Saat melewati saya, dia berhenti. "Mas?" tanya perempuan itu. Saya pun menoleh. "Ini stasiun apa ya, Mas?" Saya pun menjawab, "Stasiun Jati, Bu." Dia tersenyum. "Berarti saya sudah sampai." Kemudian perempuan itu pergi. Saya pun memperhatikannya sampai dia itu keluar dari stasiun. Beberapa detik kemudian kereta itu pergi. Suara rodanya pun perlahan-lahan menghilang di kejauhan. Saya pun kemudian berlari ke ruang petugas. Pak, ada kereta masuk." Petugas itu pun langsung berdiri. "Kereta apa, Mas?" Saya pun kemudian menjelaskan segalanya, Ki Ageng. Saya jelaskan semuanya. Pak petugas itu pun kemudian mengambil buku jadwal. "Wah, Mas, tidak ada kereta pukul 1.13, Mas." Dia kemudian membuka arsip lama. Dan tiba-tiba ada sebuah foto terjatuh dari dalam lemari. Foto sebuah kereta. Saya pun kemudian melihat foto tersebut. Dan aneh, Ki Ageng. Kereta yang saya lihat barusan itu sama seperti kereta di dalam foto itu. Warna catnya sama, bentuk gerbongnya sama, bahkan nomor gerbongnya sama. Saya pun bertanya, "Lah ini kereta apa, Pak?" Petugas itu kemudian menjawab pelan, "Dulu ada kecelakaan besar, Mas. Kereta ini mengalami kecelakaan sebelum sampai ke stasiun. Banyak penumpangnya yang tidak pernah sampai tujuan." Saya pun menatap foto itu. Lalu saya bertanya, "Terus perempuan yang turun tadi?" Petugas itu kemudian membuka daftar korban. Wajahnya langsung pucat, Ki Ageng. Ia menunjuk sebuah foto seorang wanita. Dan wanita itu sama seperti yang barusan saya lihat, Ki Ageng. Nama Sulastri. Tanggal meninggalnya tercatat
tercatat puluhan tahun yang lalu. Saya tidak bisa berkata-kata lagi, Ki Ageng. Merinding saya. Dan sejak malam itu, saya selalu menghindari peron 2. Namun Ki Ageng, yang namanya manusia, beberapa minggu kemudian saya penasaran. Dan saya pun kemudian bertanya kepada petugas senior. Tapi Pak, kenapa kereta itu masih datang, Pak? Kemudian beliau menjawab, Mas, yang datang itu mungkin bukan keretanya. Yang datang itu adalah mereka yang belum menyadari bahwa perjalanan mereka itu sudah berakhir, Mas, kata petugas itu. Saya pun tidak sepenuhnya mengerti apa maksud dari Pak petugas itu. Hingga suatu malam, ketika jam menunjukkan jam 1.13, pengeras suara kembali menyala. Perhatian kepada calon penumpang, bla 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 begitu. Saya pun langsung meninggalkan peron, Ki Ageng. Namun sebelum saya pergi, terdengar pengumuman terakhir. Kali ini berbeda. Penumpang bernama Wahyu. Saya pun berhenti. Suara pengeras peron itu melanjutkan. Penumpang bernama Wahyu harap segera menuju peron. Saya pun langsung berlari ke ruang petugas. Dan sejak malam itu, saya mengundurkan diri, Ki Ageng. Tapi sampai sekarang, setiap kali saya mendengar suara kereta lewat di tengah malam, saya selalu teringat pengumuman tersebut, Ki Ageng. Dan merinding, takut, Ki Ageng. Terima kasih Ki Ageng Kusumo sudah mau membacakan kisah saya. Terima kasih juga Mas Wahyu yang sudah bersedia berpartisipasi ya dengan mengirimkan ceritanya di Radio Segoro Kidul. Buat teman-teman yang lainnya bisa mengirimkan cerita seperti yang dikirimkan oleh Mas Wahyu ini tadi ya, ke redaksi Radio Segoro Kidul lewat email radiosegorokidul@gmail.com. Sekali lagi radiosegorokidul@gmail.com. Ya, biar suasananya tidak terlalu mencekam, kita ke bintang tamu dulu, ke lagu ya, maksud saya ke lagu berikut ini. Lagunya enak disambi ngopi-ngopi atau minum teh gitu ya, teh hangat
atau kopi hangat biar bisa menghilangkan rasa takut yang Anda rasakan. Mari kita simak lagu berikut ini. Tak tapaki dalan iki salian kowe ise ono nang ati foto lawas ning meja nggo ngelingke esuk tak pura-pura apik wae kowe lunga sudan tipes ning omah iki rasane isih petes tak ombe kopi ranyu dak sepi loko jenengmu malah bali tak kuatke nanging saben wengi nanging pikiranku ora gelem rapi kursi kosong ing pojok kamar isih katon kaya papan pamitmu wingi kanca-kanca ngomong wis cukup nanging atiku durung gelem tutup siji pesen wae wis ora ono nanging suwene kowe ning jero rasa tak kuatke nanging Halo teman-teman, gimana? Anda masih
tetap di tempat Anda duduk. Kalau Anda duduk, kalau Anda berdiri, apakah Anda masih tetap di tempat Anda berdiri menemani saya pada malam hari ini, biar saya nggak sendiri. Ya, meskipun jarak kita berjauhan, ya, Anda di sana, saya di sini, tapi kalau Anda itu mendengarkan suara saya, itu rasanya itu saya seperti ada temennya gitu. Malam hari ini kembali saya akan membacakan. Ini sudah ada lagi cerita yang masuk ini, Mas Denny nih, Mas Denny. Halo Ki Ageng, saya Denny Ki Ageng. Saya seorang driver ojek online. Saya ingin menceritakan pengalaman yang terjadi sekitar 2 tahun yang lalu, Ki Ageng. Malam itu hujan deras sekali, Ki Ageng. Jam menunjukkan pukul 00.17. Saya sebenarnya sudah berniat pulang, tetapi tiba-tiba saja ada orderan masuk, Ki Ageng. Orderan untuk pengantaran makanan gitu. Nama pelanggannya itu Pak Hindra. Lokasi restoran juga cukup dekat. Tujuannya itu sebuah rumah di daerah pinggiran kota. Dan setelah mengambil makanan, saya pun langsung menuju ke lokasi. Semakin mendekati tujuan, jalan semakin sepi, Ki Ageng. Lampu rumah juga mulai jarang. Sampai akhirnya saya masuk ke sebuah gang sempit. Di ujung gang itu terdapat rumah dengan pagar warnanya putih. Nomor rumahnya sesuai dengan yang ada di aplikasi saya. Saya pun berhenti, Ki Ageng. Saya menelpon pelanggan. Halo Pak, saya sudah sampai. Namun aneh, Ki Ageng. Tidak ada jawaban. Saya telepon kembali, tetapi tidak diangkat. Dan tiba-tiba, Ki Ageng, ada pesan masuk. Bunyi pesannya itu adalah, taruh di teras saja, Bang. Saya pun melaksanakan pesan itu, menaruh makanan tersebut di atas kursi teras. Kemudian saya mengambil foto sebagai bukti. Saat hendak pergi, saya mendengar suara pintu terbuka. Saya pun menoleh, Ki Ageng. Pintu rumah itu terbuka sedikit. Dari dalam terdengar suara laki-laki. Bang? Saya pun menjawab. Oh, iya Pak. Masuk sebentar, kata lelaki itu. Saya pun merasa aneh. Kemudian saya menjawab, maaf Pak, makanannya sudah saya taruh di depan. Tapi Ki Ageng, tidak ada jawaban. Saya menunggu beberapa detik. Lalu pintu tertutup sendiri.
Saya pun langsung pergi, Ki Ageng. Setelah beberapa ratus meter, aplikasi berbunyi. Pesanan telah selesai. Saya pun tidak terlalu memikirkannya. Namun Ki Ageng, sekitar 10 menit kemudian, pelanggan itu mengirimkan pesan. Bang, kok makanannya belum sampai? Saya pun berhenti. Kemudian saya membalas. Sudah saya taruh di teras, Pak. Balasan saya. Namun, balasan dari Pak Indra itu membuat saya bingung. Balasannya itu bunyinya begini. Rumah saya tidak punya teras. Saya pun kemudian membuka kembali alamat tersebut. Lokasinya sama. Saya pun merasa mulai tidak nyaman, Ki Ageng. Keesokan paginya saya penasaran dan kembali ke gang tersebut. Dan benar, rumah dengan pagar putih itu masih ada. Tapi Ki Ageng, pintunya itu terkunci. Saya pun kemudian bertanya kepada seorang warga di dekat situ. Pak, rumah ini ada yang tinggal di situ, Pak? Warga itu menggeleng. Oh, sudah kosong, Mas. Saya pun nanya. Oh, kosong? Sudah berapa lama, Pak? Kemudian warga itu menjawab. Ya, kurang lebih 6 tahun, Mas. Kemudian saya menunjukkan nama pelanggan aplikasi itu. Pak Indra? Warga itu terdiam. Kemudian beliau berkata, benar, Mas, pemilik rumah itu dulu namanya emang Pak Indra. Ih, saya pun mulai merinding. Beliau sekarang tinggal di mana, Pak? Pak Indranya itu? Tanya saya. Warga itu menatap rumah tersebut. Lalu dia berkata demikian. Pak Indra itu sudah meninggal, Mas. Saya pun langsung tidak percaya, Ki Ageng. Saya membuka riwayat order. Nama pelanggan masih tercatat di sana. Saya pun kemudian menunjukkan nomor teleponnya. Warga itu kemudian meminta saya untuk menelpon nomor tersebut. Dan terdengar suara nada sambung. Tut, tut, tut. Nah, setelah itu seseorang mengangkat teleponnya. Halo? Suara laki-laki itu persis seperti yang saya dengar malam itu. Saya pun langsung mematikan telepon. Warga yang berdiri di samping saya itu wajahnya nampak pucat. Mas, suara siapa itu? Saya pun menjawab, suara Pak Indra. Warga tersebut langsung mundur. Nomor itu sudah tidak aktif sejak lama, Mas. Sejak beliau meninggal. Kata warga tersebut. Saya pun
merinding Ki Ageng, dan saya pulang dengan perasaan yang tidak tenang. Malam harinya saya membuka aplikasi driver dan kemudian saya membuka secara detail pesanan dari Pak Indra. Ada sesuatu yang baru saya sadari Ki Ageng. Waktu order itu dibuat jam 00.17 dan waktu pesanan selesai itu juga jamnya sama, 00.17. Padahal perjalanan saya menuju rumah itu memakan waktu hampir 20 menit. Saya pun bingung. Kemudian saya melihat foto bukti pengantaran. Foto makanan di atas kursi teras. Saya pun memperbesar gambar tersebut. Di belakang makanan, pintu rumah terlihat terbuka sedikit. Dan di celah pintu itu ada seorang laki-laki berdiri. Laki-laki itu sedang melihat ke arah kamera. Padahal malam itu saya tidak pernah melihat orang yang berada di dalam foto tersebut. Wajahnya samar sih Ki. Tapi Ki Ageng, di bawah foto itu ada tulisan otomatis dari aplikasi. Lokasi pengantaran berhasil diverifikasi. Dan sejak saat itu Ki Ageng, saya berhenti mengambil orderan tengah malam. Saya pun kemudian juga menghapus foto tersebut. Namun sampai sekarang saya itu masih ingat satu hal. Sebelum saya pergi dari rumah itu, saya mendengar laki-laki dari balik pintu. Terima kasih Bang. Sudah 6 tahun saya menunggu makanan ini. Saya merinding Ki Ageng. Dah Ki Ageng, matur suwun sudah mau membacakan cerita saya. Terima kasih juga Mas Denny sudah mau berpartisipasi mengirimkan ceritanya ke redaksi Radio Segoro Kidul. Aneh sih. Gak masuk akal. Tapi memang kejadian-kejadian seperti itu bisa dialami siapa saja. Gimana teman-teman? Apakah Anda masih di situ menemani saya? Nggak takut toh? Kalau takut boleh pergi. Tidak harus memaksakan untuk terus bergabung bersama dengan saya. Nanti takutnya terjadi apa-apa gitu ya. Malah nanti saya yang disuruh tanggung jawab. Ya sudah, biar tidak mencekam suasananya, kembali kita ke lagu yang berikutnya. Lagunya bagus ini teman-teman. Mari kita dengarkan saja.
With your old scarf in my hand, Banyu River kept its tune while I learned to miss your smile. The mango tree was still there, leaves shaking in the dusk. Your name came back so slowly, like smoke from a neighbor's stove. And the road looks smaller then, with your footsteps in my mind. I still hear your laugh when the evening folds in gold. Grandu Sole, Grandu Sole, my heart goes back there. Grandu Sole, Grandu Sole, you were waiting somewhere. Grandu Sole, Grandu Sole. Mother's lamp by the doorway flickered on the tiled floor. I counted each dry season till your letter found my door. The rain on the tin roof made the whole house sing your name. I held that paper gently, like a prayer I couldn't change. And the road looked smaller then, with your footsteps in my mind. I still hear your laugh when the evening folds in gold. Grandu Sole, Grandu Sole, my heart goes back there. Grandu Sole, Grandu Sole, you were waiting somewhere. Grandu Sole. If I pass your lane tonight, I will lower my eyes. Let the moon keep all its secrets, let the teak trees testify. I'm not asking for the years, only one familiar sound. Your voice under the porch light, calling me back around. Grandu Sole, Grandu Sole, my heart goes back there. Grandu Sole, Grandu Sole, you were waiting somewhere. Grandu Sole, Grandu Sole, Grandu Sole, Grandu Sole, I still love you there. Grandu Sole, Grandu Sole. Halo, selamat malam teman-teman. Ora kabeh swara ing wayah wengi kuwi kudu dijawab. Amarga bisa wae sing nyeluk
dudu saka dunyane awake dhewe. Jadi kalau malam hari ini kok Anda mendengar suara seperti memanggil-manggil nama Anda, tidak perlu dijawab, tidak harus dijawab, karena belum tentu yang memanggil-manggil Anda itu berasal dari dunia kita. Teman-teman, Anda masih betah bersama dengan saya, masih berani untuk gabung dengan saya untuk mendengarkan cerita-cerita di Radio Segoro Kidul. Namun sayang disayang, waktu kita sudah habis. Kebersamaan kita malam hari ini sudah sampai di ujungnya. Artinya saya harus segera pamit alias undur diri. Jangan lupa untuk singgah di channel YouTube Radio Segoro Kidul ya. Kemudian di like, komen, subscribe ya. Nama channelnya Radio Segoro Kidul tanpa spasi ya. Jadi Radio Segoro Kidul gandeng gitu, tanpa spasi. Ya, bisa di searching di pencarian YouTube. Nah, nanti Anda akan menjumpainya. Jangan lupa ya, kalau sudah ketemu channelnya, kemudian di like, dikasih komen, dan subscribe juga. Nah, buat teman-teman yang mau mengirimkan cerita-ceritanya, kisah-kisahnya, bisa juga dikirimkan di radiosegorokidul@gmail.com. Sekali lagi, radiosegorokidul@gmail.com. Wengi iku meneng, nanging ora ateges ora ono sing ngrungokake. Ya teman-teman, saya pamit. Ketemu lagi di Radio Segoro Kidul episode berikutnya. Saya Ki Ageng Kusumo. Selamat malam, matur nuwun, terima kasih.